high value woman atau seorang wanita yang bernilai tinggi, salah satu cirinya adalah tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Awalnya saya juga terpesona dengan pemikiran ini. Tapi lama-lama saya berpikir, kayaknya ada sesuatu yang janggal dengan pernyataan ini. Benarkah demikian? Apakah memang untuk menjadi wanita bernilai tinggi, kita jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Saya punya beberapa sanggahan tentang hal ini. Yang pertama, bagaimana mungkin kita bisa menyebut diri kita bernilai tinggi kalau tidak ada pembandingnya? Atau katakanlah, misalnya, bagaimana orang bisa menyebut dirinya setia kalau dia tidak pernah mendapat godaan? Bagaimana orang bisa menyebut dirinya terbaik kalau dia tidak pernah diadu, tidak pernah disandingkan, dan tidak pernah dibanding-bandingkan kualitasnya dengan orang lain? Hal yang sama, bagaimana kita bisa menyebut diri kita bernilai tinggi kalau kita tidak pernah membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah atau yang lebih tinggi atau paling tidak yang setara? Yang kedua, katanya wanita yang bernilai tinggi tidak akan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena ini akan secara otomatis katanya akan menempatkan posisi kita sebagai orang yang lebih rendah. Karena itu artinya katanya kita akan menilai diri kita berdasarkan standar orang lain dan ini tidak baik. Wanita bernilai tinggi katanya tahu nilai diri mereka. Mereka tidak butuh orang lain untuk melihatnya. Wanita bernilai tinggi tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Quotes ini memang secara sekilas terdengar bagus. Awalnya saya juga setuju. Tepuk tangan. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kamu, ladies. Tapi kalau menurut saya, orang yang tidak pernah mau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, orang yang tidak mau menerima atau mendengar penilaian atau pendapat orang lain terhadap dirinya, bisakah kita bayangkan bagaimana rasanya bergaul dengan orang seperti ini? Kalau bagi saya sih menyebalkan. Yang ketiga, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain tidak pernah dilakukan oleh wanita bernilai tinggi. Karena wanita bernilai tinggi, katanya, tidak menilai diri mereka sendiri berdasarkan pikiran, perilaku, dan tindakan-tindakan orang lain. Selintas kedengarannya memang ini pernyataan yang heroik. Memang akan sangat melelahkan kalau kita apa-apa akan menilai diri sendiri kita berdasarkan pikiran-pikiran, berdasarkan perilaku atau tindakan-tindakan orang lain, atau berdasarkan penilaian dan pendapat orang lain. Memang itu akan sangat melelahkan. Akan tetapi, buat apa high value womanmu itu kalau kamu hanya tinggal di Menara Gading tanpa mau dipadu-padankan atau disandingkan atau dibanding-bandingkan dengan kualitas dan ketidakberkualitasan diri orang lain? Banyak orang yang karena sudah menganggap dirinya bernilai tinggi, lalu lupa bahwa kita hidup dalam suatu komunitas masyarakat, dalam suatu kehidupan bersama. Dan di dalam kehidupan bersama ini, kita perlu mempertimbangkan juga pikiran dan perasaan dan posisi orang lain untuk kita membuat adjustment, untuk mencari keseimbangan, mencari mana yang terbaik untuk kita dan juga untuk orang lain. Memang, untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu suasana yang tidak nyaman. Itu sesuatu yang uncomfortable. Bahkan mungkin akan muncul konflik. Entah itu konflik di dalam diri kita sendiri maupun konflik dengan orang lain. Akan tetapi, hanya dengan begitu, kita bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis, yang lebih menyenangkan. Pandemi, kurasa sudah mengajarkan kita secara jelas satu pelajaran penting dalam kehidupan, bahwa kita ini semua hidup dalam satu jaring-jaring yang saling terhubung satu sama lain. Sehingga kualitas kehidupan kita bergantung pada kualitas kehidupan orang lain juga, baik itu orang-orang yang jauh maupun yang dekat. Jadi tidak bisa kita berkata bahwa penilaian orang lain itu tidak penting buat hidupku. Yang keempat, tidak membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, itu bisa membuat kita terbuai. Ingat cerita tentang ibu tirinya Putri Salju? Sehari-hari dia hanya berdiri di depan cermin ajaibnya, mengharapkan puji-pujian dari sang cermin. Sampai kemudian seseorang di rumahnya sendiri sudah bertumbuh dan berkembang, jauh melebihi dirinya. Sang ratu tidak menurun kualitasnya. Tapi yang dia tidak sadari adalah orang lain berkembang lebih pesat karena dia hanya sibuk memandang kepada dirinya sendiri. Ketika si cermin sudah menyebut tentang si Putri Salju, itu semacam a wake up calling bagi sang ibu ratu. Sayangnya, dia menanggapi wake up call itu dengan cara menyingkirkan si pembanding. Yang kelima, membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kalau itu kita lakukan dengan benar, itu bukan membuat kita lebih rendah, melainkan akan membuat kita lebih rendah
hati. Mungkin kita berkata, oh tapi aku kan bukan ibu tiri yang jahat. Aku wanita yang bernilai tinggi. Aku tidak merendahkan orang lain. Aku tidak menindas orang yang lemah. Oke, itu memang bagus. Tetapi tidak merendahkan orang lain dan tidak menghina orang yang lebih rendah, tidak menindas orang yang lebih lemah, itu kualitasnya baru 0. Itu baru bernilai standar. Belum ada nilai plusnya. Nilai plus yang membuat seseorang itu bernilai tinggi adalah bukan yang tidak pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain, melainkan yang bisa dan sanggup membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan kemudian dengan tulus menerima dan memberi pengakuan pada kualitas diri orang-orang lain juga, dan sekaligus berempati kepada mereka yang masih kurang atau yang masih bersusah payah dalam prosesnya. Yang keenam, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah tahap pembelajaran untuk mengenal diri sendiri. Nilai tinggi adalah hasil dari sebuah pembelajaran. Kita belajar dari lingkungan, dari pengalaman, dari menganalisa, dari mengamati, dari pengulangan, dari latihan, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya pasti ada perbandingan. Tidak mungkin tidak. Nilai tinggi adalah hasil dari sebuah proses. Tidak ada orang yang brojol, terlahir, lalu langsung bernilai tinggi. Nggak ada. Wanita bernilai tinggi terbentuk dari suatu proses pembelajaran. Hasil dari proses perkembangan, proses pengenalan diri. Hanya ketika kita berhadapan dengan orang lain dan melihat kesamaan dan perbedaan-perbedaan di antara kita, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Dari pengenalan diri kita dengan orang lain dan dari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa memilih dan mengambil keputusan. Oh, saya ini orang yang begini dan begini, bukan orang yang begitu dan begitu. Kita bisa menyebut diri kita bernilai tinggi, berkualitas tinggi, atau berharga kalau kita tahu mana yang bernilai rendah dan yang tidak berharga, ya kan? Bagaimana ini bisa memungkinkan kalau kita tidak pernah mau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Yang ketujuh, menurut saya bukan membanding-bandingkan diri yang tidak baik, melainkan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri ketika kita membanding-bandingkan diri kita. Itu yang perlu kita kendalikan. Ketika kita melihat orang yang lebih misalnya, apakah itu membuat kita minder? Apakah kita akan merasa lebih rendah? Dan ketika kita melihat diri kita lebih daripada orang lain, apakah itu akan membuat kita merasa lebih hebat atau merasa lebih tinggi atau membuat kita merasa tinggi hati? Apa suara hati kita ketika kita melihat orang yang lebih berkualitas? Apakah kita akan berkata, oh pantas saja dia kan punya privilege? Atau apakah kita akan berkata, oh itu kan dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak pantas? Atau, oh pasti itu fake, itu hanya settingan, aslinya dia juga miserable kayak kita? Atau apa yang akan kita katakan kepada diri sendiri ketika kita melihat kekurangan orang lain? Oh, kasihan deh. Atau kita berkata, oh syukurnya aku tidak seperti itu. Syukurnya aku lebih baik. Oh syukurnya aku wanita bernilai tinggi. Kita bisa menjadi wanita bernilai tinggi tanpa harus merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan kita bisa menerima kekurangan diri sendiri tanpa harus merasa rendah diri. Wanita yang bernilai tinggi bukan yang tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, melainkan mereka yang bisa melakukannya dengan hati yang damai, dengan pikiran terbuka, dan dengan sikap yang rendah hati. Wanita yang bernilai tinggi bisa dengan tulus membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan mengakui dan memuji orang yang lebih tanpa merasa minder dan iri hati, tanpa merasa insecure, apalagi nyinyir, dan sekaligus juga yang bisa berempati kepada mereka yang masih dalam proses pembelajarannya. Jadi, hendaknya kita menganggap hal yang wajar dan normal saja untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan ini adalah suatu proses yang penting untuk pembelajaran dan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Bagaimana menurut kamu? Silahkan bagikan di kolom komentar ya. Begitu dulu ladies, sampai jumpa di video yang berikut. Salam dari Jerman. Cus!